Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan bagi kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di kegiatan majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita berataan pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar, Al-Umur Tsani, wa huwa min hina khurujil insan min batni ummihi bil wad'i ila hina khurujihi minad dunya bil maut. Kita masuk pada pembahasan fase kedua dari perjalanan umur manusia, yaitu dari semenjak seorang insan keluar dari perut ibunya dengan cara dilahirkan sampai kepada keluarnya seorang insan tersebut dari dunia dengan yang namanya kematian. Jadi ini fase perjalanan umur manusia yang kedua. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, semenjak Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian dititipkanlah keturunan Nabi Adam termasuk kita berataan di punggung Nabi Adam, sulbi Nabi Adam, sampai berpindah-pindah kita sulbi rahim dan seterusnya, akhirnya sampai kepada sulbi abah kita langsung, kemudian kawin dengan mama kita, berpindahlah ke rahim mama kita, lalu lahir kita ke dunia. Itu fase pertama. Fase kedua, dari semenjak manusia keluar dari parut ibunya sampai menjalani yang namanya kehidupan dengan aneka macam perjalanan masing-masing berbeda-beda sampai ia meninggal, keluar dari dunia dengan kematian. Nah, ini fase kedua. Fase ketiga, karena dari semenjak ia mati sampai masuk di alam barzakh, bagaimana keadaan di barzakh, terus sampai kena dibangkitkan dari kuburnya, yaitu ketika hari kiamat. Itu fase ketiga. Fase keempat, dari semenjak dibangkitkan dari kubur, melewati aneka ragam, aneka macam bentuk-bentuk perjalanan akhirat, mizan, sirat, hisab, dan lain-lain, sampai kepada keputusan apakah masuk surga atau neraka. Perjalanan yang kelima atau fase kelima, dari semenjak ia masuk surga atau masuk neraka selawasan, atau masuk neraka setumat lalu dimasukkan kembali surga. Ini 5 fase. Nah, kita sudah sampai kepada fase kedua, dan ini pokok perjalanan yang paling penting. Kenapa fase kedua ini pokok perjalanan paling penting dalam nasib seorang insan? Karena fase pertama kita tiada daya, tiada kuasa. Fase pertama kita kada ada ikhtiar di situ, kada ada celah kita bakal hendak sendiri. Kita kada kawa menentukan kita keluar dari sulbi siapa. Kita kada kawa menentukan dari umat yang mana kita lahir. Kita kada kawa menentukan dari ras dan suku apa kita terlahir. Kita kada kawa menentukan di mana kita lahir.
Fase pertama di luar kuasa kita. Fase kedua, di sini ada ikhtiar. Dan ini penentu. Semenjak Inya keluar dari parut ibunya sampai Inya meninggal, ini jadi penentu. Penentu apa? Bagaimana nasib fase ketiga, fase keempat, fase kelima. Di fase kedua ini aja kita ada ikhtiar. Kita menjadi hamba yang mukallaf. Hamba yang berjalan aturan syariat kepadanya. Yang haram hindari, yang wajib gawi, yang dianjurkan gawi. Pahala dan dosa ditentukan di fase kedua ini. Fase ketiga barzakh, kada daya upaya lagi kita. Di fase kedua penentuannya, tuntung meninggal. Fase ketiga ini kita kada kuasa lagi. Apa nang kita tanam di fase kedua, itu nang kita panen di fase ketiga, di barzakh, di kubur. Pun begitu fase keempat, kada daya upaya, kada ada lagi kau beramal ibadah, sekedar memanen apa yang kita gawe di fase kedua. Begitu pula fase kelima, surga neraka yang menentukan nih nang saat ini kita kaji. Yang kita diberi ikhtiar, diberi akal, diberi hidayah, petunjuk. Bahkan di fase kedua inilah diutus Nabi dan Rasul menyampaikan risalah, sampai berlanjut mata rantai dakwah tadi pada para ulama, sampai kepada kita dakwah tersebut. Bagaimana kita mentalbiyah, menyikapi akan seruan dakwah kepada Allah ini. Kuat atau lemahnya kita dalam memanggil atau mengambil panggilan ini yang menentukan fase ketiga, fase keempat, fase kelima, nang kayak apa nasib kita. Wa hadza huwa awsatul a'mar wa maqsuduha. Ini adalah fase paling tengahnya dari perjalanan umur-umur. Sebagian ulama mengartikan awsat di sini yang paling pentingnya dari fase umur. Wa maqsuduha, dan tujuan pembahasan daripada fase-fase umur. Wa fihi muddatut taklif bil amri wan nahyi al-ilahiyaini alladaini alaihima yatarattabu thawabu wal iqab wa na'im al-mu'abbad. Di dalam fase kedua inilah disebut muddatut taklif, fase atau masa di mana seorang hamba jadi mukallaf. Apa mukallaf? Manakala seorang insan berakal sehat dan sudah balik, dipaksakan wajib inya mengumpati aturan-aturan syariat, itu mukallaf ngarannya. Dan itu terjadi di fase kedua ini. Bil amri wan nahyi al ilahiyaini, yang dimana seorang hamba itu inya harus menjalani aturan, perintah dan larangan yang sifatnya otoritatif dari Allah Ta'ala, yang sifatnya dari langit. Larangan dan perintah ini, alladaini alaihima yatarattabu thawab wal iqab wa na'im al-mu'abbad, yang dimana dari dua perintah larangan dan perintah inilah, dari larangan dan perintah ini, dua hal yang aturan Allah ini, di situ menentukan pahala dan dosa, dan di situ yang menentukan kenikmatan yang kekal abadi kelak. Fi jiwarillahi azza wajal, berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha agung. Awil azab al-mukhallad wal bu'di anillahi azza wajal, atau bisa jadi malah inya berada dalam siksa yang terus menerus dan jauh dari Allah Ta'ala. Artinya maksud sidin ini, fase kedua ini, di situ ada perintah, ada larangan. Yang mana perintah dan larangan ini dari Allah Ta'ala, yang seorang insan mukallaf itu dosa dan pahala ditentukan bagaimana sikapnya
terhadap larangan dan perintah ini. Bisa jadi inya kena dengan menjalankan bujur-bujur akan berada di sisi Allah dalam kenikmatan yang kekal abadi, atau bisa jadi malah gara-gara menelantarkan perintah dan menggawi akan larangan, inya berada dalam siksa yang terus-menerus dan jauh dari Allah Ta'ala. Di fase ini jadi wanas mukhtalifuna fi hadzal umri ikhtilafan katsira. Manusia, seberataan manusia di fase yang kedua ini mukhtalifun, mereka berbeda-beda, kada sama, masing-masing berisi jalan hidup masing-masing. Masing-masing diberi modal oleh Allah Ta'ala dengan modalnya masing-masing. Ikhtilafan katsira, dengan berbeda-beda. Min haitsul muddah bitul wal qasri, berbeda-beda dari segi panjang atau pendeknya umur, beda-beda masing-masing. Ada yang di fase kedua ini hidupnya sampai 80. Ada yang bebaya 25 meninggal. Ada di fase ini umurnya sampai 40 meninggal. Ada di fase ini yang umurnya sampai 70 meninggal. Berbeda-beda masing-masing manusia di fase kedua ini. Min haithiyatin ukhar, begitu pula dari sisi-sisi lainnya berbeda-beda pula manusia itu. Coba pian renungkan. Masing-masing kita manusia ini ketika memasuki fase kedua beda-beda dari segi tadi panjang pendek umur, masing-masing beda-beda. Dari segi yang lain pun jar Imam Haddad beda-beda. Apa segi-segi yang lain? Ada manusia terlahir dari kedua orang tua nang sugih terdahulu. Ada yang terlahir sudah bergelimang harta. Lahir di alga. Tahu lah alga ya? Panjang bahari nang larang. Ada yang lahir di fasilitas lengkap, VIP di rumah sakit dengan bayaran yang mahal. Ada yang lahir di bidan kampung, behimat mahajan guitannya. Ada yang lahir pakai BPJS. Ada yang lahir kada BPJS. Ada yang lahir di tengah hutan. Ada yang lahir di perkotaan. Ada yang lahir dalam mobil bahkan. Ada yang lahir dalam rumah. Berbeda-beda perjalanan manusia ini masing-masing. Ada yang terlahir dari suku A, suku Banjar contoh. Ada yang terlahir dari suku Bugis. Ada yang terlahir dari suku Batak. Beda-beda di fase kedua nih memulainya manusia. Ada yang terlahir berkulit hitam. Ada yang terlahir berkulit sawo matang. Ada yang terlahir putih bagaikan Korea. Ada yang terlahir hidungnya pesek. Ada yang terlahir hidungnya mancung. Ada yang terlahir berambut. Ada yang terlahir gundul lalu. Ada yang terlahir 4,5 kilo, rabit, beroperasi. Ada yang lahir 2,5 kilo. Ada yang lahir sebagai anak pertama. Ada yang terlahir sebagai anak bungsu. Beda-beda. Perjalanan fase kedua nih. Ini yang dimaksud Jersidin. Wanas mukhtalifun fi hadzal umri ikhtilafan katsira. Manusia masing-masing beda-beda. Dan untuk masalah kelahiran itu kada ada ikhtiar dari kita. Kadang-kala kita matur. Itu di luar daripada ikhtiar. Kadang-kala kita memilih. Aku seandainya nih ketika masih di sulbi Nabi Adam. Ya Allah, ulun memilih lahir sebagai anak presiden. Sehingga ulun kena kawa meneruskan jejak abah ulun. Dipaksa kada dipaksa? Kada kawa. Jangan kawa kita maatur sebelum lahir. Kehendak kita lahir dari kedua orang tua nang sangat berada. Jangan kawa. Jangan kawa kita memilih lahir sebagai ras tertentu yang hidungnya mancung, alisnya tebal, awaknya putih. Jangan kawa, matanya biru.
Contohnya, apalah daya lahir sebagai orang Tanjung. Iyan lain ulun. Ulun lahir Banjar. Apalah daya di luar ikhtiar kita. Jika kawa kita memilih, kita lahir dalam keadaan sehat walafiat. Tapi apalah daya Allah berkehendak ada sebagian lahir dalam keadaan memiliki kekurangan dan sebagainya. Kadang-kala kita mengganggu gugat itu. Itu aturan ilahi dah. Modal masing-masing na Allah beri untuk menjalani fase kedua. Tapi kada seberataan yang terlahir di alga, kada seberataan yang terlahir dengan fasilitas mewah, kemudian inya selamat di akhirat. Dan kada seberataan yang lahir cuma bermodalkan selembar tapih warak, kada bisi harta apa-apa, terkapar di sana sini. Kemudian inya berakhir kelak di akhirat masuk neraka. Kada kayak itu. Masing-masing bisi modal dan itu kada menentukan kayak apa akhirnya. Seberataan kena menjalani perjalanan masing-masing. Ada yang lahir sebagai pewaris, ada yang lahir sebagai perintis selalu sukses. Beda-beda itu berataan. Di luar daripada kemampuan kita untuk mengaturnya. Nah, ini yang dimaksud dari sidin tadi min haithiyatin ukhar. Masing-masing dari sisi ini dan itunya beda-beda menjalani awal masuk ke fase kedua ini. Wa li hadzal umur muqaddimatun tushbihul barzakhal ukhrawi. Awal permulaan fase kedua ini ada muqaddimah. Ada permulaan yang ada kemiripannya dengan fase ketiga yaitu alam barzakh. Permulaan fase kedua ini ada pembukaan yang sedikit mirip dengan fase ketiga. Alladzi tadhhar fihi jumal umuril akhirah. Yang dimana di pembukaan fase kedua ini nampak garis besar bagaimana perkara fase ketiga, fase keempat, fase kelima yang akan dijalani. Allati yaqa'u biha tafdil ba'da ba'thi. Yang dimana perbedaan-perbedaan itu yang nanti menjadi penentu setelahnya dibangkitkan di hari kiamat. Apa yang dimaksud di sini? Yang mirip sedikit dengan fase ketiga yaitu alam barzakh, yaitu ketika mana kita masih dalam rahim ibu kita. Ini awal fase kedua nih. Sebelum kita lahir di dunia masih di parut mama kita, itu ada kemiripan sedikit dengan fase barzakh. Apa kemiripannya? Yaitu ditampayakan ketika kita masih dalam perut ibu kita, ditampayakan sedikit tidaknya garis besar apa yang akan terjadi setelah kita lahir sampai di akhirat. Bagaimana maksudnya? Ada riwayat hadits yang jelas menceritakan ketika mana seorang janin masih di parut ibunya, di situ Allah perintahkan malaikat untuk mencatat ketentuan takdir janin ini ketika lahir. Umurnya berapa, matinya kayak apa, berapa rezekinya, siapa jodohnya, apakah orang ini kena masuk surga dan neraka, itu sudah ditampaikan garis besarnya ketika kita masih di janin. Tapi kita ada tahu berataan. Tapi ada dari sisi itu ada kemiripan dengan yang akan terjadi di fase ketiga yaitu di alam barzakh. Ditampaikan sedikit bagaimana ringkasan takdir kita yang akan kita lewati kan. Wa yabqa fihi syai' min ma'anin umuri dunya allati kanat ma'al insan qabla mautih. Dan ketika mana kelak dibangkitkan dari kubur, ini berkaitan dengan kata ba'ad, akan tersisa sedikit bagaimana ketika seseorang itu meninggalkan dunia sebelum ia mati. Ketika kelak ia dibangkitkan di padang mahsyar atau setelah terjadi kiamat, apa yang kita lakukan sebelum mati? Dengan gaya itu pula kita dibangkitkan dari kubur. Yub'atsul mar'u ala ma'asya alaih. Apa kebiasaan kita ketika hidup? Itu nang
menjadi bentuk ketika kita kena dibangkitkan di alam kubur. Nah, itu yang dimaksud wa yabqa fihi syai' min ma'an umuri dunya allati kanat ma'al insan qabla mautih. Wa hadhihi al-muqaddimatu allati dzakarnaha li hadzal umri hiya muddatul hamli. Yang kami maksud dari pembukaan fase kedua daripada umur atau fase ini adalah muddatul hamli, di mana seseorang masih di dalam perut ibunya ketika ibunya masih hamil. Li'annahu yadhharu fihi syai' min ma'an umuri dunya. Karena ketika seorang insan masih dalam perut ibunya, nampak sedikit padanya gambaran-gambaran apa yang ia akan lalui ketika di dunia, allati tadhhar 'alal insan ba'da khuruji min batni ummih. Nang akan inya lalui kelak setelah keluar dari parut ibunya, sedikit ditampayakan ketika masih di parut. Ya tadi kisah masalah takdir. Ketika kita masih di parut, ibu kita tuh sudah ditiup oleh malaikat. Roh kita ditentukanlah takdir yang akan kita jalani. Tapi itu berataan dalam rahasia Allah Ta'ala. Karena kita menjalani hidup kada lepas dari takdir. Hanya saja kita kada tahu apa takdir yang sudah ditentukan ketika dalam parut. Kita tahunya syariat. Yang menggawi haram, maka begini hukumnya. Yang menggawi ketaatan, maka begini hasilnya. Maka ia meraih ridha Allah dan masuk surga. Urusan takdir dalam parut tadi, kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ketika sudah jadi mukallaf, akil balik, jalani bujur-bujur aturan syariat. Wa yabqa fihi syai' min ma'an wujudil insan fil aslab wal arham allati kana yantaqil fiha min qabli dhuhurihi fi batni ummihi bil hamli. Dan ada sedikit pula sisa-sisa perjalanan fase pertama ketika mana inya masih dalam perut ibunya. Ada sedikit sisa-sisa ma'ani, makna-makna perjalanan fase pertama. Ujar Imam Haddad. Wa qad dzakarallahu hadzal amra a'ni al-hamla wa ma fihi min tilkal madahir wal atwar fi ghairi ma ayatin min kitabil aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, ujar Sidin, menyebutkan tentang masa ketika seseorang masih dalam parut ibunya. Dan kada satu ayat aja Allah menceritakan itu dalam Al-Quran. Banyak beberapa ayat yang mengupas kisah bagaimana perjalanan insan di awal fase kedua, yaitu dalam parut ibunya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh telah kami ciptakan insan atau manusia itu dari sari pati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan insan itu setetes air nutfah di dalam rahim yang kuat. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan dari setetes cairan tersebut 'alaqah, segumpal darah, dan seterusnya ila qauli azza min qailin fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka sungguh maha besar Allah, sebaik-baiknya pencipta. Nah, ini sedikit Allah bercerita bagaimana manusia itu dicipta dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai kemudian berproses rahim ke sulbi, sampai menjadi setetes cairan mani dari abahnya masuk ke rahim sang ibu, berkembanglah setetes cairan mani tadi menjadi segumpal darah, dan seterusnya segumpal daging berbentuk insan, ditiup roh, dan sampai akhirnya terlahir dari perut ibunya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh maha besar Allah, sebaik-baik pencipta. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukiru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma." Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim min al-ba'thi, apabila kalian dalam keraguan tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu asal muasalnya dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian dari setetes air, yaitu air mani,
Tsumma min alaqatin, kemudian menjadi segumpal darah. Tsumma min mulqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, kemudian menjadi segumpal daging yang berbentuk dan ada pula segumpal daging yang belum berbentuk. Linubayyina lakum, tujuannya untuk menjelaskan penjelasan ini pada kalian. Wa nuqiru fil arham ma nasha ila ajali musamma, dan kamilah yang menentukan apa yang terjadi di dalam rahim-rahim, apa yang kami kehendaki, sampai kepada masa yang sudah ditentukan kemudian lahir. Nah, di ayat ini pun Allah menceritakan bagaimana proses manusia dalam parut ibunya. Tapi diawali dengan seruan, wahai manusia, apabila kalian dalam keraguan tentang hari kebangkitan. Sebenarnya ini mengajak dialog kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu mendustakan kisah Nabi bahwa kelak ketika kita mati, kita dibangkitkan pulang di hari kiamat. Orang-orang kafir tidak percaya. Bagaimana bisa seseorang itu setelah mati menjadi tulang belulang, ada yang bahkan hancur lalu dalam tanah dikubur, tiba-tiba karena dibangkitkan utuh pulang jadi manusia. Nah, orang-orang kafir tidak percaya proses kebangkitan itu. Lalu jar Allah, adakah kalian ini merenungkan dulu asal muasal penciptaan kalian itu keajaiban sudah. Kami mampu menciptakan kalian dari setetes cairan, kami bentuk menjadi segumpal darah, kami bentuk pulang menjadi segumpal daging. Ada yang berbentuk fase-fasenya, ada yang belum berbentuk sekedar daging menjadi berbentuk ada bentuk manusia, sampai kemudian lahir menjadi seorang bayi dan besarlah jadi manusia. Kami mampu mengolah itu. Kenapa kalian ragu? Kami mampu membangkitkan kembali karena di hari kiamat. Nah, itu maksud ayat ini. Orang-orang kafir kan kada percaya. Kayak apa? Orang nang mati masuk kubur jadi tulang belulang, hancurnya dalam tanah, dibangkitkan pulang utuh jadi manusia. Kada beriman kami, orang kafir, kada percaya. Ujar Allah Ta'ala, renungkan perjalanan ikam. Adalah kalian tuh memikirkan dulu ajaibnya dari setetes air mani abah ikam jadi ikam manusia seutuhnya kayak ini. Itu keajaiban yang luar biasa. Kemudian kalian ragu, bagaimana kami bangkitkan kena dari kubur kalian setelah jadi tulang belulang. Dari setetes air yang kami kawa Allah jadi manusia. Maksud Allah dalam ayat ini. Paham tak? Intinya dikisahkan di dalam sini bagaimana proses apa yang terjadi dalam rahim secara garis besar. Wa waradat ahaditsu bidzalika katsirah. Banyak riwayat-riwayat hadits yang menceritakan seputaran kisah bagaimana apa yang terjadi dalam rahim. Bagaimana seorang insan dibentuk dalam rahim. Anir Rasul sallallahu wasallam alaihi wa min ajma'iha au huwa ajma'uha. Termasuk daripada hadis yang bujur-bujur mengumpulkan kisah perjalanan dalam rahim, hadis Abdullah ibn Mas'ud. Hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Al-madhkur fi sahihaini, yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis kepada kami. Wa huwa shadiqul masduq, dan dia Rasulullah adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Ujar Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian, bentuk diciptakannya kalian ketika masih di perut ibu kalian, 40 yawman nutfah, selama 40 hari pertama nutfah berbentuk cairan masih. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian di 40 hari kedua berbentuk menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Tsumma yursilullahu ilaihil malak, setelah 40 hari yang ketiga, artinya 120 hari. Kemudian Allah utus kepada janin tersebut seorang malaikat.
fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat itu pun meniupkan ruh kepada janin tersebut. 120 hari. Berapa bulan tuh? 4 bulan. Ditiupkanlah ruh kepada janin, lalu mulai bergerak. Wa yu'mar bi arba' kalimat. Kemudian malaikat tersebut disuruh Allah Ta'ala tulis 4 ketentuan takdir bayi atau janin ini. Bikatbi rizkihi, ditentuakan tentang ketentuan rezekinya. Nah, kita dalam parut kuitan kita sebelum lahir itu sudah ditentuakan kayak apa rezeki kita kena ketika lahir sampai mati. Berapa rezeki kita, sugih kadanya kita tuh sudah ditentuakan dalam parut. Apa hikmah di balik ini? Kalau kita sudah tahu rezeki kita tuh sudah ditentuakan, kada usah beiri dengan rezeki orang. Kita nih bisi kawan sugih pada kita. Terkadang sifat hati itu, sifat nang buruk hati itu beiri. Sampai saking beiri atau hasad, berucap nang kada-kada, paling tuh berjualan nang haram. Paling tuh buntut, menimbak buntut karena paling ini itu. Buah daripada sifat buruk, sifat iri. Seandainya kita bujur menelaah hadis, mengamati bujur-bujur, ternyata ketika masih dalam parut kuitan kita, rezeki kita tuh sudah ditentukan Allah Ta'ala. Bahkan secara rinci, setelah lahir ke dunia, keluar dari parut kuitan kita, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, susu formula mana yang akan kita sedot, itu sudah ditentukan hakikatnya. Setelah balik, ganal kita kena, bagaimana rezeki kita, bagaimana makanan yang akan kita makan, minuman yang akan kita minum, sudah ditentukan. Termasuk masalah rezeki itu mencakup jodoh kita. Itu sudah ditentukan ketika masih diparut. Artinya, ketika mana pian melihat kawan pian bisi bini lebih buas pada bini pian, jangan beiri. Ingatan harus alat bermasak, tutur katanya baik, mengaji hatam sudah Al-Quran, bagus menutup aurat. Ya walaupun awaknya hilang, giginya putih, supaya mensyukuri keadaan diri. Itu cara menyembuhkan sifat iri itu. Tapi hakikatnya rezeki masing-masing sudah ditentukan. Jangan beiri. Bahkan Al-Imam Hatim Al-Asam, ulama besar dari kalangan orang soleh zaman dahulu, ujar Sayyidina Hatim Al-Asam ketika mana beliau membaca ayat Al-Quran surah Az-Zukhruf. Di dalam surah Az-Zukhruf Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ujar Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, kamilah atau akulah, ujar Allah,
qasamna bainahum ma'isyatahum, yang membagi, mengatur pembagian ma'isyah, kehidupan, termasuk rezeki, jodoh dan lain-lain, kehidupan manusia ketika di dunia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kamilah, ujar Allah, atau akulah yang membagi bagi manusia kehidupan mereka masing-masing fil hayati dunia, di kehidupan mereka di dunia. Rezeki mereka kami yang mengatur. Mencakup pula ma'isyah itu jodoh mereka, di mana mereka tinggal, kayak pembesaran rumahnya dan dihuninya, berapa nominal gajinya ketika begawi, apa pendidikannya, bagaimana ketampanannya, bagaimana anak-anaknya, berapa kecerdasan anaknya. Kami yang mengatur pembagian rezeki itu, jalla Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf. Lalu Imam Hatim Al-Asam setelah membaca ayat ini sidin berucap, ta'ammaltuha, aku renungkan dalam ayat ini. Fa'alimtu annal qismata minallah. Setelah aku renungkan dalam ayat ini, alimtu, aku bujur-bujur mengetahui yakin, annal qismata minallah, bahwa pembagian rezeki itu dari Allah hakikatnya. Fama hasadtu ahadan, dan setelah itu pun aku kada pernah beriri sama sekali kepada siapapun, karena aku yakin rezeki itu sudah pembagian Allah Ta'ala, mencakup pendidikan, duit, harta, aset, bini, bunga sekadanya, barataan hakikatnya Allah yang membagi. Kalau sudah Allah yang mengatur, ujar Hatim Al-Asam, aku kada lagi beriri lawan orang. Ketika orang dapat lebih baik dariku, memang itu aturan Allah Ta'ala. Kalau aku beriri, sama hanya protes lawan yang maha mengatur rezeki. Dan kalau sudah protes dengan yang maha mengatur rezeki, cari gitu kan yang lain. Ikan kadang mendudukkan diri sebagai hamba kalau protes, sedangkan kita ini hamba. Kadang pandai dalam pengabdian masih kalau protes. Termasuk rangkaian protes, beriri melihat nikmat orang. Seorang gaji serabutan, untung-untung sebulan dapat 2 juta. Melihat kawan begawi di Adaro, gaji 7 juta, ada yang 10 juta. Mahatnya ini, kenapa aku nang ini hidupku yo? Nasib terlahir dari kuitan yang kada berduit. Nah, ini ngarannya kadang merenungkan bahwasanya rezeki itu Allah mengatur. Itu masalah duit berbicara. Termasuk masalah tadi jodoh. Nah kayak tadi gambarannya, kenapa bini kawan bungasnya, tinggi awaknya, langsing tubuhnya, merdu suaranya, panjang rambutnya, mancung hidungnya, putih kulitnya. Dipandang kita pun berucap subhanallah. Sekali melihat bini seorang, gana giginya, lama awaknya, pendek tubuhnya, hitam kulitnya, sipit matanya, lubang hidung sehingga ngalang. Astagfirullah. Ada apa? Al-qismah minallah, pembagian itu hakikatnya dari Allah. Syukuri apa yang ada. Ya, sejahat-jahat dan seburuk-buruknya bini seorang, ada yang lebih buruk di luar sana. Pian merasa bini pian lamak, nang jauh lebih lamak dari bini pian berduyau di luar. Dan mereka syukur, gembira. Nah itu ujar Hatim Al-Asam, ta'ammaltuha, aku renungkan bujur-bujur surah Az-Zukhruf ini, ayat ini tadi. Fa'alimtu, aku pun yakin dan tahu, annal qismah minallah, bahwa pembagian rezeki itu dari Allah. Fama hasadtu ahadan, setelah itu pun aku kada beriri lalu melawan orang lain. Karena berataan aku menerima pembagian yang sesuai Allah bagiakan. Syukuri, sudah itulah pembagian kesana. Aku lahir dari kuitan abah dan mama nang kada tapi berduit. Bahkan ketika lahir tahutang lawan bidan, biaya persalinan. Inilah sudah aturan Allah Ta'ala. Jangan melihati orang nang lahir biaya langsung bayar kontan di fasilitas yang mewah. Lahir sudah menghirup AC bayinya. Orang lahir kipas angin marah. Coba. Karena bahwa itulah sudah pembagian rezeki.
kawan tinggi, buas, semua putih, seorang kulit girang, gigi, boneng, ada nggak? Fase kedua Allah beri modal itu, manfaatkan bujur-bujur. Dan inya duit banyak, wajah tampan, kada berarti pasti masuk surga. Siapa yang diberi kelebihan, pasti ada kekurangan. Siapa yang ada kekurangan, ada punya kelebihan. Likulli syai' maziyah. Masing-masing berisi maziyah, kelebihan masing-masing. Jangan melihat nikmat orang, intinya pembagian rezeki dari Allah. Termasuk riwayat Abdullah bin Mas'ud di sini, ketika kita sudah umur 4 bulan dalam parut kuitan kita, dalam parut mama kita, ditiup roh kepada kita, lalu Allah perintah malaikat mencatat ketentuan takdir Allah, bikat birizkihi, tentang rezeki anak ini karena setelah lahir sampai mati. Wa ajalihi, ditulis ketentuan apabila matinya, kayak apa sebab kematiannya, di mana matinya, baju apa terakhir yang akan dipakai, berapa sudah ditulis. Wa amalihi, amal perbuatannya sudah ditulis ketika kita masih dalam parut ibu kita. Wa syaqiyun aw sa'id, bahkan nasib kita kelak di fase kelima masuk surga kah neraka kah? Ketika masih dalam parut kuitan kita tuh kita sudah ditentukan takdirnya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah, ujar Nabi, yang tiada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dan demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ada di antara kalian, jar Nabi, yang mana inya sepanjang hidupnya beramal amalan ahli sorga, sampai jarak antar inya lawan sorga itu 1 hasta. Sepanjang hidup beribadah terus, bahkan diumpamakan parang benar intil sudah masuk sorga. Fayasbiq alaihil kitab, tapi memang sudah takdirnya inya akan masuk neraka. Maka di penghujung umurnya fayamal bi'amali ahli nar fayadkhuluha, inya akan menutup umurnya dengan perbuatan maksiat dan meninggal dalam keadaan maksiat, dan inya pun akan masuk neraka. Artinya seseorang kada bakal menyelisihi takdir yang sudah ditentukan. Bahkan Nabi gambarkan, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada juga di antara kalian, jar Nabi, sepanjang umurnya inya beramal amalan penghuni neraka, maksiat terus dari semenjak inya bujang sampai ke tuha 60, maksiat terus sampai jarak antar inya lawan neraka intil benar 1 hasta lagi masuk neraka. Fayasbiq alaihil kitab, tapi memang takdirnya inya penghuni surga. Fayamal bi'amali ahli jannah, di penghujung umur inya taubat dan menggawi amalan-amalan penduduk surga, beribadah, berbuat taat, dan wafat dalam keadaan baik, akhirnya masuk surga. Maksud Nabi di penghujung hadis ini, kalau takdir seseorang sudah neraka, pasti neraka. Sampai diumpamakan, walau sepanjang umurnya berbuat ketaatan, kalau takdirnya neraka, akan tergelincir di umur ujung, akan tergelincir di pengakhiran umurnya, akhirnya su'ul khatimah, masuk neraka. Bahkan ada lagi orang yang sepanjang hidupnya berbuat amalan ahli neraka, maksiat terus, tapi memang takdirnya masuk surga, di penghujung umur akan taubat dan husnul khatimah dengan ketaatan, masuk surga akhirnya. Ini penegasan dari Nabi, seseorang kada bakal menyelisihi takdir yang sudah Allah catat ketika masih dalam perut. Sahabat sebagian mendengar semacam ini bingung. Ada riwayat lain yang mirip dengan ini, ujar Nabi, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Ujar Nabi, tidaklah salah seorang dari kalian ada di dunia kecuali takdirnya kaina masuk neraka atau kaina masuk surga sudah ditentukan. Tidaklah terlahir seseorang di dunia kecuali takdirnya kaina masuk surga atau kaina masuk neraka
Itu sudah diketuakan jam Nabi. Sahabat mendengar ini bingung. Afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amala ya Rasulullah. Ujar sahabat, kalau memang takdir kami ini sudah ditentukan ya Rasulullah, percuma beramal. Lebih baik kita berpegang dengan takdir dan kedua lagi beramal ibadah menguyuhi. Kalau sudah takdir surga ya surga, neraka ya neraka, apalagi beramal. Apa jawaban Nabi? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Ini prinsipnya nih, katakan masalah takdir. I'malu, bukankah itu maksudnya aja Nabi? I'malu, terus ikan beramal ibadah. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Seseorang itu akan dipermudah oleh Allah sesuai dengan tujuan ia tercipta. Fa amma man kana min ahli sa'adah fa yuyassaru li amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqa fa yuyassaru li amali ahli syaqawah. Barang siapa ajar Nabi yang memang tercipta akan masuk surga dan bahagia di surga, tanda-tandanya ketika di dunia akan mudah menggawi amalan-amalan ahli surga. Tanda orang memang tercipta akan masuk surga kelak kelihatan ketika di dunia nyaman dan ringan menggawi ketaatan dan ibadah. Muyassar. Dan barang siapa yang memang tercipta akan masuk neraka akan dipermudah tanda-tandanya nih, akan dipermudah menggawi amalan-amalan ahli neraka, maksiat, dosa dan sebagainya. Makanya kita nih hendak tahu kita nih tercipta untuk surga atau neraka. Ada ciri-cirinya dari kita. Kayak apa ciri-cirinya? Lihati aktivitas kita selama ini. Mudah menggawi ketaatan atau mudah menggawi maksiat? Orang-orang ciri-ciri nih, orang yang akan masuk surga hendak bermaksiat dingalih. Tapi ketika hendak berbuat taat dipermudah. Ciri-ciri orang memang tercipta untuk surga tuh. Ia hendak berbuat taat. Contoh hendak hadir majelis taklim, ban kendaraan pecah, ada kawan membawa. Kan ada alasan. Dipermudah menggawi ketaatan. Ketika mana ada godaan, kawanan lain yang kada baik membawai, ayo kita hadir organ tunggal. Biduannya bajunya separuh awak barat. Maksiat deh. Melihat aurat dibawai kawan, ayo jer tadi nih. Tapi karena memang ini akan dicipta untuk surga, dipersulit untuk menggawi maksiat. Ayo berangkat, tiba-tiba kena pancil atau tumbus, atau ban miris, atau hujan turun, macam-macam godaannya, sehingga ngalihnya berbuat maksiat. Nah ini maksud Nabi, malu fakulun biasa lima khuliqan. Orang yang memang tercipta untuk surga, ciri-cirinya ringan dan mudah menggawi amalan ahli surga. Orang yang tercipta neraka, tercipta gesan masuk dan menjadi kayu bakar neraka, dibawai kebaikan ngalih, dinasehati mental, bebel, dipadahi kada baik, tatap digawi, dibawai untuk kebaikan, dipaksa hadir majelis taklim, babaya 10 menit dah kesemutan batis. Bapalo, matalah ngantuk, bulik. Tapi ketika dibawa ke konser dangdut 3 jam betah, malah merasa kurang. Nah itu ciri-ciri itu. Kita masing-masing dia melihat bercermin pada diri kita. Kira-kira aku ini masuk ciri-ciri yang mana selama ini itu. Nah ini kembali kepada pembahasan kitab. Fase kedua perjalanan manusia tadi, dari semenjak lahir dari perut ibunya sampai kena meninggal dunia, keluar dari dunia dengan kematian, diawali dari menjadi sosok janin dalam perut ibunya. Yang mana jadi Imam Haddad tadi di awal fase ini dikisahkan bahwasanya keberadaan insan dalam janin ibunya itu ada sedikit kemiripan dengan alam barzakh. Apa kemiripannya? Ditampayakan ketentuan takdir janin ini, apa yang akan dijalaninya ketika hidup, sudah ditentukan dalam perut. Kemudian pulang pelajaran penting tadi yang kita baca juga, awal
pertama kita melakukan perjalanan fase kedua ini, manusia itu berbeda-beda bentuknya. Dan itu di luar dari ikhtiar, di luar dari kemampuan kita memilih. Ada yang lahir begini, ada yang lahir begini, ada yang lahir di sini, ada yang lahir begitu. Macam-macam diberi modal begini. Ada yang modalnya sugih terdahulu, bagaimana ia memanfaatkan kekayaan untuk kebaikan pulang. Ada yang modalnya kada berduit kalau lahir, bahkan hutang lawan bidan tadi bisa ia manfaatkan kada ada duit tersebut, kemiskinan tersebut untuk bersabar, sehingga dengan kesabaran ia dapat kebaikan. Macam-macam masih modal. Ada yang lahir hanya ada bungas, hidungnya pesek, mata sipit. Ada yang lahir hanya bungas, masing-masing ada modal. Ada yang good looking, ada yang bad looking. Itu di luar kemampuan. Tapi ketika sudah lahir ke dunia, diberi akal, balik, di situ muddatut taklif bermula. Di situ bermula penentuan dapat pahala atau dosa. Di situ berlaku larangan dan perintah dari Allah. Yang mana menjadi penentuinya di fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, menghilangkan kejahilan pada diri, menuju cahaya ilmu, dan mudah-mudahan ketakwaan dan keimanan kita bertambah senantiasa, wafaq dalam keadaan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unta wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilna atqiya ulama na'dha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusra manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi takhshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi linnasi shifa wa ala kirami syuraba wa ala sabir masabih al-ghurar. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.